Siswa inisial FN 17 tahun, terduga pelaku ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, secara tiba-tiba dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Jakarta ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemindahan secara rahasia ini lantas menimbulkan pertanyaan publik akan apa yang sebenarnya terjadi. Menanggapi pertanyaan publik, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Budi Hermanto, lantas buka suara, tepatnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Senin 10 November. Kombes Budi menyebut bahwa pemindahan ini dilakukan karena alasan di Rumah Sakit Polri sudah tersedia tim terpadu yang bisa menangani aspek medis dan juga psikologis terduga pelaku. Dengan dipindahkan dari Rumah Sakit Polri, polisi menilai bahwa penyidik bisa lebih mudah untuk menggali informasi dari terduga pelaku yang kini sudah sadar. Karena alasan terduga pelaku merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, maka dirinya juga berhak atas perlindungan khusus sesuai dengan undang-undang. Kombes Budi juga turut menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas dari pelaku dengan tidak menuliskan nama asli dari siswa tersebut. Sebagai informasi, telah terjadi insiden ledakan di SMA 72 Jakarta Utara pada Jumat 7 November lalu sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi saat para siswa tengah melaksanakan salat Jumat di masjid sekolah. Berdasarkan keterangan para saksi, 4 ledakan terdengar dari 2 lokasi yang berbeda dan memicu kepanikan. Dari hasil penyelidikan tim Gegana dan juga Lapor Polri, ditemukan ada 7 bahan peledak di lokasi. 4 diantaranya dilaporkan sudah meledak, sementara sisanya sudah berhasil diamankan. Adapun terduga pelaku diduga merupakan seorang korban perundungan atau bullying yang membawa bom rakitan. Akibat ledakan tersebut, 96 korban dilaporkan mengalami luka-luka, dengan sebagian besar pelajar berada di bawah usia 18 tahun. Kini sebagian korban sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, sementara lainnya masih menjalani perawatan intensif. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang untuk kita sama-sama menjaga privasi dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Fakta baru soal sosok terduga pelaku peledakan SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara kembali diungkap oleh pihak kepolisian pada Senin 10 November. Menurut juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, yaitu AKBP Maindra Eka Wardana, terduga pelaku kerap membuka dark web atau situs gelap di internet. Dark web yang dibuka berisi soal video dan juga foto-foto mengenai perang, pembunuhan, hingga kejadian-kejadian brutal lainnya. Meski demikian, Maindra tak mengungkap secara detail soal dark web atau forum apa yang kerap dikunjungi oleh terduga pelaku. Sebagai informasi pemirsa, dark web merupakan situs di internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari biasa. Situs ini hanya bisa diakses dengan perangkat lunak khusus seperti Tor browser. Dark web juga kerap dikaitkan dengan aktivitas ilegal, namun tetap digunakan untuk menjaga anonimitas dan juga privasi. Diketahui sebelumnya telah terjadi peristiwa ledakan di SMA 72 Jakarta Utara yang menyebabkan total ada 96 orang mengalami luka-luka. Dari informasi terkini dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Budi Hermanto, tepatnya pada Senin 10 November, terdapat 32 korban yang masih dirawat di rumah sakit. 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 orang di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, 1 orang di ICU Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan 1 orang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu untuk sisanya sudah dipulangkan lantaran kondisi sudah membaik.
ada yang akan kami sampaikan update terkait tentang perkembangan penanganan pasca ledakan SMA 72 Jakarta Utara. Yang pertama, sampai hari ini tadi siang pukul 12.00 kami mengupdate jumlah korban yang masih dirawat ada 32. Kami sampaikan 32 orang, terdiri dari 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 orang di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan 1 orang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban pasien juga kita tangani. Ada yang akan kami. Polda Metro Jaya kembali buka suara soal terduga pelaku ledakan di SMA 72 Jakarta Utara yang diduga tergabung dalam kelompok terorisme. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto pada Senin 10 November membantah tudingan tersebut. Kombes Budi menyebut bahwa memang betul peristiwa ledakan terjadi di tempat ibadah. Namun dirinya menegaskan bahwa terduga pelaku bukanlah seorang teroris ataupun anti-Islam. Dari penjelasan Kombes Budi, terduga pelaku merupakan sosok yang tidak mendapat perhatian dari keluarga. Ia mengimbau agar publik tidak mengaitkan tindakan ini sebagai aksi terorisme dan menegaskan bahwa perbuatan terduga pelaku murni berasal dari dirinya sendiri. Terkini terduga pelaku sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memudahkan proses penyelidikan berlanjut. Sebagai informasi, polisi telah melakukan penggeledahan terhadap rumah terduga pelaku hingga memintai keterangan dari orang tua terduga. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi mengungkap ada wujud rasa ketidaksukaan yang disampaikan oleh pelaku namun tidak secara frontal. Namun hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap motif pasti dari aksi nekat yang dilakukan oleh terduga pelaku. Selanjutnya memudahkan juga bagi para penyidik untuk bisa mendalami informasi karena yang bersangkutan sudah dalam kondisi sadar. Kemungkinan apabila perkembangan kondisi kesehatan semakin baik, itu akan lebih memudahkan penyidik untuk bisa meminta keterangan. Dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya, karena itu hasil olah TKP. Dari hasil pemeriksaan awal ada wujud rasa ketidaksukaan, rasa menyampaikan tetapi tidak secara frontal, menyampaikan dengan tulisan, gambaran-gambaran. Pak Kapolri berada di Rumah Sakit Islam menyampaikan akan mendalami keterkaitan pihak-pihak lain apabila mungkin ada yang mengajarin untuk pembuatan bom, termasuk dari jajaran media sosial. Tadi kami juga sudah menyampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya akan membangun komunikasi dan sinergi dengan komponen yang ada, dalam hal ini mungkin Komdiji, untuk kita sama-sama melihat konten-konten yang membuat yang tidak layak bagi dikonsumsi bagi anak-anak. Ini juga harus ada pembatasan. Ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai semua informasi terbuka secara gamblang, tetapi resiko dan dampaknya sulit untuk kita mitigasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.